Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju rapi, kelas rapi, tidak ada sampah, artinya kalian siap untuk belajar. Sebelum belajar, Surya tolong pimpin doa teman-temannya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Semua sehat? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Bapak absen dulu. Aditya, Al-Fatir, Akila Saputri, Artika Putri, Citra Suci, Darel, Dinda. Mana uangnya? Oh itu. Udah jenguk Bapak. Dio Pratama. Elverda Elisa. Vanessa Adinda. Firda Elsa Anjani. Gibran Rido Mulyanto. Jawa kok kan? Bapak Jawa kan? Ya namanya ada OO itu biasanya Jawa. Mulyono, Mulyanto. Apa lagi? Supomo, Suroso itu biasanya Jawa. Ibadillah, Karan Saputra, Keisa, Kevin Aprilio. Nyanyi ya kau ya. Khairunisa Julianti, Kanza Rivaldo Saputra, M Arya Putra, M Axel Jaizen Saputra. Mana orangnya? Oh, udah ya. Merisa Hayuning. Izin kemana? Oh, acara tadi ya. Muhammad Dafil, Muhammad Peri, Muhammad Mipta, Muhammad Suryawiguna, Nadia Ramadhani, Nasya Aprilia Putri, Nesinindya, Nita Putri Anggraini, Nurul Fadilah, Rama Adi Priyansah, Revan Juan Pratama, Sapa Aura, Viola Ramadhani, Zika Aulia Atifah. Satu orang tidak hadir karena lagi mengikuti kegiatan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial, sambungan dari mobilitas yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang mobilitas penduduk, kali ini kita belajar tentang mobilitas
sosial. Apa bedanya, Pak? Kalau mobilitas penduduk kemarin itu adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain. Jenis-jenisnya ada yang namanya urbanisasi, ya, ada yang migrasi, ada yang transmigrasi, dan masih banyak lagi. Ya, jadi itu adalah mobilitas penduduk. Kali ini kita akan berbicara tentang mobilitas sosial. Biasanya mobilitas sosial itu lebih ke arah individu, ya, lebih ke arah individu. Kenaikan status sosialnya, bukan pindah tempatnya. Kalau mobilitas penduduk itu tentang pindah lokasi tempat tinggalnya. Perhatikan ke depan, dari sini, Be. Acak dijewel-jewel kan? Nah, oke, tujuan belajar kita. Yang pertama, kita dituntut bisa menjelaskan konsep dinamika penduduk. Maaf, bukan yang ini. Mana tadi? Tidak termasuk. Salah. Jadi, Bapak jelaskan saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menjelaskan atau mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Terus kalian juga dituntut supaya bisa mengidentifikasi apa saja jenis-jenisnya. Lembaga-lembaga atau saluran-saluran mobilitas sosial apa saja. Nah, kalian juga dituntut supaya bisa menyelesaikan masalah tentang mobilitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, itu adalah inti dari tujuan pembelajaran kalian. Semuanya sudah duduk berkelompok? Ya. Sama seperti kelompok sebelumnya? Ya. Oke, kalau sudah sama, sudah masuk ke ruang kuisis? Sudah. Jadi, satu kelompok minimal itu ada satu handphone. Jadi kalian bisa perhatikan di sini dan perhatikan di situ juga di handphone kalian masing-masing. Terus juga kalian nanti akan jawab pertanyaan yang muncul di sini lewat handphone kalian. Ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, supaya kita tetap semangat, ya, kita ice breaking dulu. Surya, tolong pimpin kawan-kawannya ice breaking dulu, Surya. Ice breakingnya semangat, ya. Biar hari ini kita belajarnya semangat. 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 Silakan duduk kembali. Sudah semangat? Oke. Perhatikan pertanyaan di depan, ya. Jawab semenurut kalian saja. Jawab sepengetahuan kalian saja, ya. Jadi pertanyaan pemantik yang pertama adalah jika ada anak dari desa miskin mendapat beasiswa ke luar negeri dan kembali membangun desanya atau kembali untuk membangun desanya. Apa yang terjadi dengan status sosial si anak itu tadi? Hah? Dia sukses. Jadi status sosialnya sebagai orang sukses. Ada lagi? Membanggakan desa. Membanggakan desa, apa lagi? Membantu masyarakat desa bisa, apa lagi? Ada lagi? Sudah, itu Jadi yang terjadi pada orang tersebut, yang pertama tadi membanggakan desa, membantu masyarakat desa karena tadi miskin, ya kan? Karena tadi ada orang pinter yang sekolah ke luar negeri terus kembali lagi ke desa tersebut, dia membangun desanya. Terus tadi apa tadi? Kau tadi jawab apa? Menjadi terkenal di desa. Ya, menjadi terkenal. Jadi status sosialnya akan Meningkat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia pintar, apalagi? Yang lain? Hah? Karena dia apa? Karena dia sudah membantu desa. Karena dia sudah membantu desa, apalagi? Hah? Apalagi? Kenapa itu bisa terjadi? Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia berprestasi. Singkatnya bisa Bapak simpulkan bahwasanya mengapa hal itu bisa terjadi? Karena anak tersebut sudah melakukan yang namanya mobilitas sosial. Ya.
status sosialnya meningkat karena tingkat pendidikannya tinggi, pengetahuannya tinggi, terus punya jasa yang besar untuk masyarakat desa. Yang kedua, apakah kamu pernah melihat ada orang yang berubah statusnya dari tidak mampu menjadi sangat sukses di dusun, di daerah sekitar kamu? Pernah tidak kalian nemui atau melihat, padahal dia dulu orang yang biasa-biasa saja, sekarang dia menjadi terkenal di kampung, rumahnya besar, sukses, usahanya banyak, duitnya banyak, beruang. Pakaiannya yang dulu compang-camping sekarang bagus. Dulu dia cuma pakai pakaian untuk ke kebun. Sekarang dia sudah pakai pakaian untuk shopping-shopping. Nah, tahulah bedanya kan? Pernah ada? Pernah ada? Pernah. Pernah ada. Ada yang bisa berikan kisahnya sedikit. Dari mana ke mana gitu. Dari dia yang seperti apa, terus berubah menjadi seperti apa. Ada yang bisa kasih contoh? Tidak apa-apa, salah, Bapak tidak marahi tidak? Paling Bapak sengih dikit. Ayo, cepat. Cepat. Bapak tunjuk nih. Bapak tunjuk harus baca kamu. Coba. Karena dia bekerja keras, Pak. Karena dia bekerja keras. Jadi tetangga kamu tadi yang kamu lihat itu awalnya seperti apa? Ya biasa-biasa saja, Pak. Hmm. Setelah dia bekerja, Awalnya dia bekerja apa? bekerja cuma jualan-jualan biasa, Pak. Terus? Lalu jualan apa ya? Jualan apa? Udah tahu apa? Terus dia jualannya cak mana? Rubah. Iya, merubah lah, Pak. Jualannya jadi ini warung besar. Jadi warung besar. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari mobilitas sosial. Kata kawan kamu tadi, tetangga dia ini dulunya cuman dagang biasa, ngasong, dagang pakai motor. Tahu enggak? Pernah ada lihat? Nah, dagang pakai motor, dagang sayur lah misal. Ya kan? Dagang keliling-keliling kampung, sayur, sayur gitu kan. Sayur. Lagi ngumpul lah ibu-ibu di kampung tadi sambil ngerumpi kan, beli sayurnya kan. Kata si Rama tadi, akhirnya dia buka nyewa ruko. Bukan cuma dagang sayur, tapi dagangannya lagi jadi lebih banyak lagi. Semua kebutuhan sehari-hari ada. Itu termasuk salah satu contoh dari mobilitas sosial. Nah, hilang sinyal. Oke, yang kedua, selanjutnya, faktor apa saja yang mungkin membantunya? Apa faktornya? Dia bisa sukses. Hah? Bekerja keras, terus belajar, apa lagi? Rajin nyari duit, harus rajin ngumpul ke modal. Jadi dia nabung untuk modal supaya usahanya ini bisa membesar. Ya kan? Bukan cuma badannya be atau perutnya be yang besar, ya kan? Tapi usahanya juga harus membesar. Itu faktornya. Oke, selanjutnya. Nih. Nah, ini. Coba kalian lihat. Kalian perhatikan. Gambar apa ini? Orang naik Siapa orang ini? Anaknya. Ini siapa? Bapaknya profesinya sebagai? Anaknya? Sarjana. Lulusan mana? Baca dulu. Jangan jangan asal-asal. Baca yang benar, pahami artikelnya. Terus? Terus? Kok sangat mengharukan. Oke, Bapak bacakan juga ya. Perjuangan Reani yang meraih gelar sarjana di Universitas Negeri Semarang atau UNES dengan IPK 3,96. Besar itu nak. IPK 3,9 itu besar. Bapak B cuman 3,3 juga sih ya. 3,4 lah.
40 apa 45 gitu, Bapak lupa IPK Bapak sendiri. Nah, ayahnya yang seorang tukang beca. Nggak bikin Reani menyerah. Ia meraih beasiswa bidik misi dan beberapa kali mencapai indeks prestasi yang sempurna, yaitu 4 sewaktu ia sudah. 4 ini maksudnya 4. Ini kan 3,96. Ini 4 berarti 4,00. Nilai luar biasa itu kalau dalam kuliah. IPK 4,00 atau IPK 4 itu maksimal sudah. Ya. Reani juga diantarkan ke kampus bersama ayahnya. Kisah inspiratif berlanjut ketika Reani mendapatkan beasiswa LPDP untuk kuliah S2 di Universitas Birmingham, Inggris. Tepuk tangan dulu buat Reani. Siapa yang pengen kayak Reani? Angkat tangan. Nah. Kamu udah pengen? Kau udah pengen, Peri? Terus pengen kau jadi apa, Peri? Pengen lah. Apa makso? Harus pengen. Oke ya. Dah, turunkan. Jadi semuanya pengen sukses. Siapa yang tidak mau sukses? Siapa yang tidak mau sukses? Peri. Nggak ngerti. Tapi Peri tadi agak mau tak mau. Kayaknya dia tidak percaya diri, ya kan? Tidak percaya diri karena ya mungkin karena ada beberapa faktor, ya kan? Nggak apa-apa, Peri. Bapak bantu kau supaya sukses ke depan. Ya, mulai dari hari ini. Oke, jadi kisahnya adalah Reani ini sekarang sedang melakukan mobilitas sosial. Dengan status orang tuanya sebagai tukang beca, artinya dia keluarga yang kurang mampu. Tapi karena tekad orang tuanya ingin sukses, jadi anaknya harus sekolah setinggi-tingginya. Kalau suatu saat tadi si Reani ini selesai kuliah di Birmingham. Di luar negeri nak itu nak. Tahu enggak kamu Birmingham? Enggak tahu? Bapak juga enggak tahu, Bapak dengar baik. Kota Birmingham di Inggris nak. Kalau kuliah di sana yang pastinya balik tidak lagi pakai bahasa Indonesia ya pastinya. Minimal pakai bahasa yang British. UNI ya itu sedikit ya. Jadi itu ya. Secara tidak langsung kesuksesan si Reani ini tadi di bidang pendidikannya itu mengangkat derajat orang tua, ya kan? Dulu dia suka beca, galak direndah ke wong. Sekarang karena anaknya lah sukses di bidang pendidikan, kalau anaknya kaget begawe di perusahaan dengan gaji yang sesuai dengan jenjang pendidikannya, apakah orang tuanya akan tetap menarik becak? Tergantung orang tuanya sih sebenarnya. Walaupun anaknya berduit, tapi dia udah galak putus asa untuk berusaha, tetap narik becak. Tapi setidaknya derajatnya, makannya, kehidupannya akan ikut berubah. Karena derajatnya sudah diangkat sama anaknya tadi, ya kan? Oke, lanjut. Jangan terlalu panjang ceritanya. Nih, liwat. Ini pengertiannya. Ya, pengertian dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial sendiri itu berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu mobilis. Yang berarti mudah untuk dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis. Ini pengertian mobilitas secara etimologis ya, etimologis atau asal mula bahasanya atau asal mula katanya. Jadi mobilitas berasal dari kata bahasa Latin yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau mudah bergerak. Yang kedua, pengertiannya kata sosial dalam mobilitas sosial mengandung makna individu atau kelompok masyarakat dalam kelompok sosial. Kalau individu yang seperti apa? Jawab aja, ngapa takut-takut? Besak-besak mulut. Kalau yang individu itu yang seperti apa? Kita sendiri. Bapak nih individu. Kalau kelompok? Kami. Nah, cek itu. Kamu ngapa diem? Jawab. Kami, aja itu. Oke, jadi mobilitas sosial itu mengandung makna perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok
orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain? Lapisan tahu lapisan? Contoh, Bapak contohkan burger lah. Ya kan? Semakin tinggi, semakin dilihat, semakin mudah terlihat. Roti dulu, bagian bawah. Kasih daging, kasih sayur, dikasih seledri, dikasih saus, kasih keju, ya kan? Terus ditimpa sama si roti lagi. Yang terlihat bagian mana? Bagian tengah. Kalau kita lihat gini misalnya, yang paling terlihat bagian atas. Semakin tinggi maka semakin terpan. Ya, itu sedikit kata-kata mutiaranya ya. Selanjutnya itu ada yang namanya bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial itu ada 1, 2, 3, 4. Mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial literal atau horizontal. Terus yang ketiga ada mobilitas antar generasi. Yang terakhir ada mobilitas intra. Jadi bentuk mobilitas sosial ada 4. Selanjutnya mobilitas sosial. Yang pertama tadi apa? Vertikal ya? Vertikal. Mobilitas sosial ada 2 jenisnya. Ya. Jadi mobilitas vertikal itu perpindahan individu dari satu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Itu yang vertikal. Ngerti sampai sini? Itu ya. Intinya dia pindah dari satu lapisan tapi tidak sederajat. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Makanya ada 2 jenis. Ada yang mobilitas sosial, mobilitas vertikal naik, sama mobilitas vertikal turun. Yang vertikal tuh macam mana, Nak? Bentuknya. Coba garis untuk Bapak. Vertikal tuh seperti apa? Hah? Lurus? Yang cak mana coba? Vertikal yang seperti apa? Yang gini ya. Atas ke bawah atau bawah ke A. Nah, ini vertikal, Nak. Kita ini sedang vertikal. Kalau horizontal Bapak ngulik. Itu kalau horizontal. Contohnya seperti Ibu Siti sebagai seorang guru terbaik di sebuah sekolah mendapat promosi jabatan menjadi kepala sekolah. Artinya dia waktu itu sebagai guru, terus karena dia berprestasi dapat promosi jabatan jadi kepala sekolah. Yang tadinya guru jadi kepala sekolah. Bapak juga kayak itu, Bapak guru biasa. Tapi karena Bapak nih orang pinter ya kan, orang berprestasi, punya ilmu manajerial ya kan, tahu cara memimpin bawahan, jadi Bapak dapat promosi jabatan untuk menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah A misal. Nah, itu Bapak sedang melakukan mobilitas sosial vertikal naik atau turun. Ada bahasa kerennya, yang naik itu namanya climbing. Ya, climbing. Sinking apa climbing gitu? Sinking kalau salah, sinking. Kalau yang naik itu mobilitas vertikal sinking, kalau yang turun itu mobilitas sosial climbing. Seorang mengejar manajer, turun statusnya menjadi operator mesin karena kerja yang buruk. Bapak jadi kepala sekolah, Bapak sudah 2 tahun misal jadi kepala sekolah, tapi dinilai oleh dinas bahwasanya Bapak tidak mampu untuk memimpin sekolah atau menjadi seorang kepala sekolah. Akhirnya Bapak diturunkan menjadi guru biasa lah. Artinya Bapak sedang melakukan atau sedang mengalami yang namanya mobilitas sosial turun atau climbing ya. Ngerti? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nih, lewat. Selanjutnya ada mobilitas sosial horizontal, literal atau geografis. Perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang lain yang sederajat. Kalau yang vertikal tadi yang tidak sederajat, kalau yang horizontal ini yang sederajat. Contoh, Pak Abdul seorang guru matematika di SMP Hore. Tahu, apa diem main? Karena kurang nyaman dengan lingkungan sekolah, beliau pindah mengajar matematika ke sekolah high. Itu contohnya, ya. Jadi si Pak Abdul ini guru matematika
di SMP Hore karena dia tidak nyaman karena hore-hore terus ya kan. Karena hore-hore terus dia nyaman, akhirnya dia pindah ngajar ke sekolah yang lain. Tetap jadi guru dak? Guru di SMP Hore sama guru di SMP Hai sama dak? Sama-sama guru. Sama-sama ngajar matematika, sama-sama ngadepi budak-budak cak kamu nih. Jadi kemudian terus selanjutnya seorang petani di desa melakukan urbanisasi ke kota, kemudian menjadi seorang pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bapak sebagai petani pindah ke kota. Karena di kota ada kasih lahan pertanian, Bapak ada modal, lahan pertanian Bapak tadi Bapak jual ke ya dak? Bapak pindah ke kota, Bapak bikin usaha, bikin warung kelontong misal. Tahu warung kelontong dak? Warung kelontong itu warung yang ada dekat rumah kamu tuh. Nah, warung kelontong, manisan, segalanya ada. Po, garam, gula, minyak, kopi, banyaklah. Kamu sebutlah masing-masing itu banyak, sudah lagi gitu. Ya, jadi itu adalah contoh mobilitas horizontal. Tahu bedanya yang vertikal sama yang horizontal? Perbedaannya cuman di derajat. Ya, kalau yang vertikal itu derajatnya lapisannya berbeda. Kalau yang horizontal lapisannya sama. Oke. Lanjut. Jeng. Nah, ini yang antar generasi dan intragenerasi. Kalau yang antar generasi sama ya, pengertiannya sama, perpindahan juga, status sosial seorang individu atau kelompok. Contoh yang antar generasi. Generasi itu kita nak. Kita ini generasi di bawah ayah kita. Ayah kita yang seumuran itu generasi ayah kita. Kakek kita yang seumuran itu generasi kakek kita. Kakek sebagai pengusaha, nenek sebagai pedagang. Menikah, punya anak, siko, bapak kita, ayah kita. Menjadi seorang pedagang. Turun dari neneknya tadi. Ya. Jadi karena neneknya seorang kakek dan nenek seorang pengusaha dan pedagang, akhirnya nurun. Ayah kita menjadi pedagang. Menikah sama ibu kita yang seorang perawat. Jadi beda generasinya nak, ya beda. Jadi kalau kakek dan nenek kita tadi pedagang dan pengusaha, ayah dan ibu kita tadi sebagai pedagang dan perawat. Artinya pegawai lah, ya kan? Kita bisa jelaskan. Sedangkan kita lahir sebagai satpam. Artinya terjadi perbedaan status sosial atau lapisan dalam setiap generasi dalam satu keluarga. Keluarga kamu itu enggak? Hah? Sama kan? Itu kan? Kalau dalam satu keluarga, kakek, kalau orang tua bapak kayak gini. Ayah petani, sampingannya guru ngaji. Ibu saya petani, sampingannya pedagang juga. Punya anak, 6 iko. Ya, 4 anak itu ikut jejak menjadi petani, 2 anak jadi beda dak? Beda. Generasi beda, pekerjaan mereka juga berbeda. Oke, bapak punya anak, siapa tahu anak bapak jadi satpam, jangan lah, ya kan? Jadi dokter bisa, ya kan? Amin kan? Terus jadi apa? Jadi kapal laut. Budiono Siregar. Oke, ini yang intragenerasi. Ini yang intragenerasi. Ya, kalau ini tadi antar generasi, yang ini intragenerasi. Ayah sebagai supir angkot, ibu sebagai pembantu RT. Rumah bukan rukun tetangga, beda ya. Menikah, punya anak 3. Perempuan, laki. Nah. Hah? Aki dulu, sabar. Kamu tahu kan bedanya kan? Lambang simbol ini kan? Kalau yang segitiga, laki lah. Kalau yang bulat, jadi jangan salah ya, ini punya makna ini. Kalau kamu masih ingat pelajaran kemarin tentang
Silsilah keluarga kan Bapak ajari kan? Belajar nggak? Iya, karena kita kemarin waktu kelas 7 kalau salah ya, kamu sekarang kelas 8. Punya anak 3, anak pertama perempuan sebagai anak kedua, anak ketiga, laki-laki sebagai Jadi di dalam itulah dalam satu keluarga itulah. Jadi mak dan anak, artinya dalam lingkup satu keluar. Kalau yang antar generasi berarti generasi nenek ke generasi kita. Itu antar generasi namanya. Oke, ada pertanyaan? Mengerti? Kita lanjut ke slide berikutnya. Faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Pendorongnya yang pertama status sosial. Bisa menjadi pendorong mobilitas. Keadaan ekonomi bisa menjadi pendorong. Pertumbuhan penduduk juga menjadi pendorong dari mobilitas sosial. Terus situasi politik juga sebagai pendorong. Pendorong itu entah mobilitas sosial yang seperti apa yang dia lakukan. Entah itu vertikal naik turun, entah itu horizontal, entah itu antar generasi, entah itu intragenerasi. Generasi kita kalau dalam situasi politik ya, ingat Bapak dulu mungkin saudara atau orang tua Bapak itu terasa sekali waktu masa kerusuhan 98. Ya, Bapak masih kecil, masih umur sekitar 6, 7, 8, sekitar 3 tahun, masih kecil. 2 tahunan, masih netek lah kali ya sama emak. Jadi tidak ngerti apa-apa, ya kan? Ayah saya mengerti sekali situasi pada saat itu. Mereka merasakan, ayah saya, mungkin kakek kamu sekarang. Kamu merasakan enggak? Tidak, karena beda generasi, ya. Tuh. Terus yang selanjutnya penghambat dari faktor mobilitas sosial. Yang pertama diskriminasi ras dan agama itu menjadi faktor penghambat dari mobilitas sosial. Selanjutnya diskriminasi kelas sosial. Kalau diskriminasi kelas sosial itu ada di nanti Bapak contohkan sekali saja. Diskriminasi kelas sosial, terus diskriminasi tentang kemiskinan juga menjadi faktor penghambat. Perbedaan jenis kelamin juga menjadi penghambat. Oke, Bapak kasih contoh yang mungkin ras dan agama. Ingat, Bapak pernah cerita sama kalian bahwasanya di India itu orang-orang beragama apa? Hindu. Ya, mayoritas beragama Hindu. Terus mereka punya kebudayaan yang disebut dengan sistem kasta. Masih ingat sistem kasta? Sistem kasta ingat? Sistem kasta itu yang kemarin ada apa aja? Ada kasta tinggi ya, dari tinggi ke rendah. Ada kasta Brahma. Terus ada kasta Ksatria. Terus ada kasta Waisa, dan yang terakhir ada kasta Sudra, kasta paling rendah. Kamu bingung gak lo? Pernah gak Bapak ngomong cek ini? Pernah. Ngapa kamu diem gak lo? Jawab. Bapak lesu ngajar ramen. Kamu udah galak jawab omongan Bapak. Cak ngomong dewek Bapak di sini. Gimana? Ya. Jadi itu salah satu contoh dari diskriminasi ras dan agama. Ya. Orang-orang yang berkasta terendah itu tidak bisa naik atau melakukan mobilitas sosial karena dia mentok di situ. Karena tekanan agama dan rasnya, ya. Terus yang selanjutnya itu mungkin kayak perbedaan jenis kelamin. Nah, zaman dulu sebelum emansipasi wanita, zaman penjajahan dulu ya. Kamu yang cewek-cewek ini tidak boleh sekolah. Cak mana dia nak maju? Cak mana nak jadi wanita karir? Cak mana nak jadi entrepreneur? Cak mana nak jadi sukses? Itu aja intinya. Gimana kalian mau jadi sukses kalau sekolah beda, Itu menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial. Perbedaan jenis kelamin. Ya. Karena orang zaman dulu taunya cewek itu cuman di rumah saja, di dapur, di sumur, di kasur atau di kamar boleh. Cuma 3 itu aja, nggak ada. Tapi sekarang zaman sudah berubah.
Diskriminasi jenis kelamin itu tidak kate semenjak ada yang namanya emansipasi wanita. Saluran mobilitas sosial. Saluran yang pertama itu ada yang namanya angkatan bersenjata, boleh, lembaga keamanan bisa, lembaga pendidikan boleh menjadi saluran ya. Organisasi politik sebagai saluran bisa, organisasi ekonomi bisa sebagai saluran, organisasi keahlian bisa, status saluran perkawinan juga bisa. Nah, nanti Bapak contohkan. Cara yang pertama, perubahan standar hidup. Yang kedua, perubahan tempat tinggal, artinya pindah ya kan. Yang ketiga, perubahan tingkah laku, kalian berubah tingkah laku kamu jadi buruk menjadi baik. Itu cara untuk melakukan cara untuk melakukan mobilitas sosial. Dari pernikahan kita bisa kita miskin, tiba-tiba ada seorang wanita kaya yang bersedia menikah dengan kita ya kan. Artinya kita jadi kaya, berubah status sosial kita ya kan. Bergabung dengan organisasi tertentu juga menjadi suatu cara untuk melakukan mobilitas sosial. Oke, akan bersenjata. Kalau kamu lulus ini, bapak kamu petani. Kamu lulus sekolah, masuk tamtama, jadi tentara. Apa yang dikatakan warga sekitar terhadap orang tua kamu? Dia naik sukses. Bolehlah anakmu sekarang pegang senjata, kami masih pegang pahat, masih pegang ngarit, masih pegang dodos. Ya. Tapi anak kau pegang AK, pegang revolver. Iya, pasti pujian itu ada dalam masyarakat. Ya, karena yang suatu yang baik ya. Kalau sesuatu yang buruk mendapat sanksi sosial namanya. Hukum masyarakat, ya. Terus lembaga keagamaan, lembaga pendidikan. Nah, ini yang sedang kita laksanakan sekarang. Saluran mobilitas sosial di bidang lembaga pendidikan. Kamu sekolah biar apa? Biar pinter. Kalau kalian pinter, sukses. Tapi ingat, sekolah tidak menjamin kalian untuk sukses. Tetapi dengan sekolah dan dengan sekolah sebaik-baiknya, kalian punya kesempatan untuk jadi orang sukses. Masuk sekolah, pokoknya kau harus sekolah, karena setelah kau sekolah kakek bakal jadi kepala PT PN7 Sumbawa mungkin. Tidak kan? Tidak. Tapi kamu punya kesempatan untuk jadi sukses dengan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan. Selanjutnya organisasi politik, organisasi ekonomi, keahlian. Keahlian ini contohnya kayak kalian ikut pelatihan. Misal pelatihan jadi montir motor, ya kan? Kalian tidak pernah tahu tentang ilmu mekanik, ilmu permesinan. Akhirnya kalian kursus di salah satu bengkel, belajar tentang motor, bongkar-bongkar mesin segala macam. Terus kalian punya modal, kalian buka usaha sendiri. Sukses buka usaha itu. Naik tidak status sosial kalian? Naik. Perkawinan juga. Perkawinan seperti yang Bapak bilang tadi, kita menikah, entah itu nikah dengan siapapun, kita bisa berubah nanti status sosial kita. Kalau kita nikah sama bangsawan, iya kita ikut jadi bangsawan. Angkonya kalau nak nyari laki yang bedu. Itu cuma contoh saja. Oke, ada pertanyaan? Dampak positif berusaha untuk maju. Kamu punya usaha ada sekolah? Punya. Contoh usaha kecil. Bangun pagi-pagi. Karena bangun pagi-pagi untuk anak seusia kalian ini berat rasanya ya kan. Tarik-tarikan dulu tuh. Bangun subuh, sekolah, siap-siap. Mempercepat perubahan sosial. Terus dampak negatifnya menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Banyak sekali contoh-contohnya ya. Kecemasan dan ketegangan, terus merenggangnya hubungan merenggang, menimbulkan konflik antar pribadi, menimbulkan konflik antar kelas, menimbulkan konflik antar kelompok, terus menimbulkan konflik antar generasi. Itu dampak negatifnya.
Tugas, perhatikan di layar kalian masing-masing ya. Perhatikan di layar kalian masing-masing. Mana nih? Nah, tugas kelompok, kalian manfaatkan buku, manfaatkan handphone kalian. Satu kelompok cukup tulis satu saja, jangan lupa tulis nama kelompok di kertas satu lembar saja. Buat sama seperti itu. Kalian boleh kotak, kalian boleh tidak di kotak, yang penting sesuai ya. Jelaskan maksud saluran-saluran mobilitas sosial di bawah ini dan berikan contoh. Saluran mobilitas pertama adalah saluran pendidikan. Maksudnya apa? Kalian cari di internet boleh, manfaatkan handphone kalian, buka tab baru ya, tidak apa-apa. Terus berikan satu contoh, contoh dari saluran pendidikan, ya. Terus organisasi politik maksudnya apa kalian jelaskan. Terus kalian carikan satu contoh. Kegiatan ekonomi, kegiatan organisasi profesi juga seperti itu. Bapak kasih waktu berapa? 20 menit cukup? Cukup? 20 menit? Oke, sekarang ada pertanyaan tentang tugasnya? Nanti Bapak suruh kalian satu kelompok sebutkan, jelaskan masing-masing. Ya mungkin yang ini yang pendidikan, yang itu organisasi politik, yang itu ekonomi, yang ini organisasi profesi, yang ini balik pendidikan, dan itu kembali ke organisasi poli. Tapi kalian harus cari semua, oke? Supaya gampang kerjanya seperti apa? Bagi. Ya bagi. Kau cari yang politik, kau cari yang pendidikan, kau cari yang ekonomi, kau cari yang profesi. Biar cepat 20 menit cukup? Ada pertanyaan? Oke, mulai dari sekarang silakan kerjakan. Jika ada pertanyaan boleh nanya sama Bapak. Yang tidak begawi Bapak tandoi. Ya. Hah? Kati pena. Oi, kau ni nak sekolah, pernah ngapo kau nanti pena. Bantu kawan. Maksudnya misal nih mobilitas sosial saluran di bidang pendidikan. Maksudnya seperti apa? Boleh cari di internet. Ya, boleh cari di internet. Maksudnya seperti apa sih saluran pendidikan nih untuk mobilitas sosial gitu. Oke? Nanti Bapak kasih jatah ngomong semua kalian. Sekarang boleh kerjakan apa? Ini kita bikin ini satu-satu. Satu aja yang tulisannya satu aja, nanti kita kumpul. Ya, tapi itu kerja ke dalam. Iya, berbagi. Berbagi maksudnya kau cari yang ini, kakek disalin ke sini gitu loh. Ya, gitu. Jadi dalam satu kelompok itu cuma satu kertas saja dikumpulin. Yang nulis cuma satu aja. Jadi satu kelompok tapi kerjanya bareng-bareng lah. Masa kamu kerjanya cuma satu orang kan? Ada pertanyaan? Baca? Bisa enggak? Bisa ya. Harus bisa lah, ya kan? Beda sama di layar, Pak. Ya itu aja. Pakai itu Bapak ya? Ya, kamu mau kotakin kayak gitu juga nggak apa-apa, tapi bagusnya nggak usah dikotakin biar muat. Ya,
Jadi kamu jelaskan dulu maksudnya pendidikan sosial itu apa? Saluran pendidikan itu apa untuk mobilitas sosial. Iya. Ya, sebagai saluran mobilitas sosial pendidikan maksudnya apa kalian jelaskan dulu. Dan misalnya nih dengan melaksanakan pendidikan kita bisa apa gitu. Terus contohnya seperti apa? Contoh si A bersekolah dari TK sampai SMA terus kuliah bisa melamar pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, mendapatkan gaji, hidup sejahtera. Di HP apa di buku? Hah? Bisa di HP apa di buku? Tulis di sini. Kertas lembar nanti dikumpul. Oke? Ada pertanyaan lagi? Silakan, kerjakan. Bantu kawannya. Nih. Nah, itu aduh tuh Siko. Contoh ya. Dikit aja, gak usah banyak-banyak, gak usah banyak-banyak. Contoh itu sebagai ya, satu aja contohnya, gak usah banyak-banyak. Sebagai dari masing-masing apa? Masing-masing saluran. Contoh dari masing-masing saluran. Ini kayak ini nggak tulis contohnya, misalkan anak dari keluarga miskin menjadi dokter, itu terus contoh. Iya boleh. Kalian jangan terpaku dengan apa mobilitas sosialnya yang seperti apa, ya. Kalian boleh contohkan mobilitas sosial yang horizontal, vertikal naik atau vertikal turun, terserah. Satu contoh yang penting, ya. Misal organisasi ekonomi, ikut organisasi pedagang, melaksanakan mobilitas sosial, misal. Bapak yang tadinya pedagang di daerah A, terus pindah pedagang ke daerah B. Sama aja artinya, ya. Melakukan mobilitas horizontal, ya namanya. Buatnya gak usah panjang-panjang, pendek-pendek saja. Jelasannya singkat-singkat saja biar cepat selesai. Cuma 4. Ekonomi siapa terus sosialnya melalui perolehan. Yang penting itu nanti yang bagian kalian dapatnya di organisasi politik untuk persentase nanti. Itu yang dipentingkan ya, yang dipentingkan. Kan tadi udah bawa bagi nih untuk presentasinya nanti. Yang ini organisasi pendidikan dijelaskan. Contohnya, maksud dan contohnya. Yang ini organisasi politik, ya. Yang itu organisasi ekonomi. Yang ini organisasi profesi. Kembali lagi ke organisasi pendidikan, itu politik. Jadi kalian sudah tahu apa yang harus kalian bicarakan nanti.
Berisik katanya. Sepuluh menit lagi. Kamu dapatnya mana tadi? Ekonomi ya? Bukan. Profesi. Ya, itu yang paling penting yang harus kalian bicarakan nanti. Ini ekonomi ya tadi ya. Ini politik yang penting yang harus kalian cari. Ini pendidikan. Apa ngantuk kah? Banyak dah. Rukia. Tak kuat lagi mata. Boleh lah, tadilah semangat kok. Itu dibuat galau dah, Pak. Iya dibuat semua, tapi yang paling penting karena kalian mau mempresentasikan dapatnya yang mana tadi? Ah. Kita buat galaunya. Enggak apa-apa. Memang harus buat galau. Sudah? Tadi 10 menit lagi berarti sekitar 8 atau 7 menit lagi. Meja apa dulu ini? Sudah belum? Lamanya. Ya di buku saja ada itu sebenarnya di buku. Maksudnya atau penjelasannya ya. Di buku aja itu sudah ada. Tuh. Kau cak nyengok hantu. Bapak belagak saya ini. Allahu Akbar. Iya di keras lembar. Nanti kan mau dikumpul. Bantu iya kawan nih. Iya kelompok 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tajam rambutnya. Perlu dikusuk-kusuk. Biar semangat harus dikusuk-kusuk dulu udah nih. Kepalanya. Warjin, nah semangat Semangat belajarnya ya. Tolongi kawan nih ya. Jangan tedok. Emaknya kau tedok. Kawan kau pegawai kau tedok.
Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Sudah. Tuh, kelompok 2 sudah belum? Hei, kelompok 2 sudah? Dikit lagi, sudah. Aku anggap sudah. Kelompok 3. Kelompok 4. 3. Sudah. Dikit lagi. 4. Dikit lagi nian. Dikit lagi tahu tidak nyingoi kawan-kawan tuh. Sudah belum? Sudah belum? Sudah, Gus. Oke. Yang pertama adalah pendidikan. Maksud, penjelasan, dan satu contoh saja. Kelompok pertama, silakan. Tetap di meja, satu orang saja yang menjelaskan. Yang lain kalau ada tanggapan boleh ya berdiri. Lihat kawan. Tidak usah sebut nama kami dari kelompok. Terus maksud dari saluran pendidikan apa? Contohnya seperti apa? Gitu aja. Sama aja. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan sosial, pendidikan adalah proses perubahan pendidikan atau status sosial seseorang atau sekelompok orang yang didorong oleh pendidikan, di mana pendidikan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Contohnya, kenaikan status antar generasi. Sudah? Itu contoh kenaikan status antar generasi. Oke, silakan duduk, tepuk tangan buat kawannya. Kelompok lain punya tanggapan? Atau punya contoh lain? Boleh? Ada yang punya contoh lain? Halo? Ada yang punya contoh lain? Kamu kan cari kalau pendidikan ini tadi. Ada contoh lain enggak? Coba sebutkan. Ada weh. Apa contoh kamu tadi? Contoh kamu apa? Apa? Sebutkan. Contohnya seorang anak yang berasal dari keluarga miskin dan seorang karyawan yang semula jabatannya rendah. Ya, tepuk tangan. Oke, itu yang lembaga pendidikan. Sekarang lembaga politik. Silakan. Jelaskan. Maksudnya dan satu contoh. Awasnya Pak, cepet. Waktu kita tidak banyak. Nak balik tak? Maksudnya apa? Terus contohnya apa? Kami nyarinya organisasi ekonomi, Pak. Organisasi ekonomi? Iya. Nah, Itu, Pak. itu. Udah, ada apa? Ayo. Silakan. Nah, saling suruh. Ke sana nah, ada kawannya nah. Organisasi ekonomi. Definisi. Kelompok kerjasama yang dibentuk mencapai tujuan bersama bidang ekonomi seperti koperasi dan bidang usaha. Cara kerja. Terlibat dalam organisasi ekonomi dapat memberikan peluang untuk promosi ke posisi lain. Itu contohnya. Ada tanggapan? Ada yang punya contoh lain? Tidak ada? Sama kalau contoh kamu setiap kelompok ini berarti? Hah? Ada yang punya contoh lain? Tak kati tanggapan? Nian? Coba Ibad, apa Ibad? Contoh kamu apa contohnya? Organisasi ekonomi. Sebutkan saja contohnya apa? Gitu nah, ada di situ. Entitas berskala besar yang berprofesi dalam sistem ekonomi untuk mencapai tujuannya seperti fasilitas perdagangan. Oke, memfasilitasi perdagangan. Tepuk tangan dulu buat kawannya. Kamu jelaskan.
Kamu dapat bagian apa tadi? Ekonomi, silakan. Jelaskan. Siapa yang menjelaskan? Kebat. Diribat. Oke, jelaskan maksud mobilitas sosial dalam lembaga ekonomi. Segala dosa yang berfungsi dalam sistem ekonomi untuk mencapai tujuannya, seperti memfasilitasi perdagangan, mengelola sumber daya, dan menciptakan kekayaan, seringkali melalui kerjasama antar negara dengan organisasi perdagangan yang Sudah. Apa tadi contohnya? Contohnya tadi apa, Pak? Perdagangan apa? Perdagangan apa? Woi, bantui kawan kamu nih. Perdagangan apa? Perdagangan mengelola sumber daya dan mendapatkan kekayaan. Sudah, itulah. Oke, tepuk tangan dulu buat kawannya. Selanjutnya, biar cepet. Apa kalian? Organisasi profesi ya? Organisasi profesi kan? Oke, silakan. Silakan sama kawannya. Maksudnya apa dan contohnya apa? Contohnya promosi dari karyawan bisa menjadi manajer perpindahan posisi setara dengan perusahaan berbeda sehingga menurunkan jabatan dari pengusaha menjadi karyawan. Oke, tepuk tangan buat kawannya. Selanjutnya. Pendidikan adalah lembaga dan jalur pendidikan yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan status sosialnya dari posisi yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi dengan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan wawasan baru. Sudah. Oke, tepuk tangan. Terakhir. Biar cepat selesai. Tanggapan kami tentang lembaga politik adalah lembaga dalam sistem politik yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk naik atau turun secara status sosial. Contohnya adalah partai politik, kepala daerah, dan pejabat publik. Oke, tepuk tangan. Apa kesulitan kalian dalam mengerjakan tugas ini? Cari jawaban ya, karena memang tantangannya cuma di situ. Nah, nyari jawaban. Kalau tidak disuruh nyari jawaban berarti tidak kasih tugas namanya. Sekarang boleh kau Bemah, kumpulkan tugas setiap kelompok. Cepat. Kumpulkan tugas setiap kelompok. Ya cepet, sana ambilin. Apa kau bengong? Kenapa kamu bengong? Oke, sudah kumpul semua nih? Sudah. Nak dinilai ini nih. Biasanya namo yang paling pucuk itu yang bikin paling banyak. Deh. Kan tugas kelompoknya itu kan. Yang paling bawah itu bisa jadi tidak kerja sama sekali. Tidak ya? Bener gak? Bener kan? Tidak. Oke, dah. Oke, ada soal ya. Nanti kalian jawab disitulah. Oke? Jawab disitulah. Kalian punya handphone masing-masing kan? Tadi sudah masuk kan? Jangan keluar dulu karena ada penilaian akhir namanya ya. Penilaian akhir ya. Soal-soal. Oke? Masih semangat ngerjain soal? Masih semangat? Masih. Oke, Bapak pimpin ya. Tepuk semangat. Yeay.
Waktunya tidak banyak. Kalian secara berkelompok silakan kerjakan. Nomor 1. HP, jawabnya lewat HP kamu tadi. Sinkronkan. Terus sinkronkan. Nah, cepat jawab. Sudah sinkron belum? Sinkronkan. Ada panah melingkar di atas. Klik panah melingkar di atas. Woi, ajak kawan kau jawabnya. Yang mana jawabannya? Awas, cepet. Waktunya ada banyak. Sudah? Soal nomor 2, cepat, waktu kita tidak banyak. Langsung jawab. Soal selanjutnya. Sudah? Cepat. Waktu kita tidak banyak lagi. Lanjut, cepat jawab. 30 detik. Langsung jawab. Waktu kita tidak banyak lagi, langsung jawab. Ada yang salah. Sisanya. Sabar. Adakah yang salah? Masih ada yang salah jawabnya ya. Nanti minggu kita bahas lagi soalnya ini. Selanjutnya. Oke, lanjut. Dua 19, 18. Lima, 4, 3, 2, 1. Dung. Masih ada yang salah. Nanti kita evaluasi ya minggu depan ya. Oke, masih ada lagi. Madai kamu tidak tahu. Mobilitas sosial vertikal turun.
Bener. Lanjut. Oke, 2 soal lagi cepet. Oke, habis ini masih ada satu lagi. Tutup kan? Sampai tutup. Jawab saja, cepet. Oke, terakhir. Udah jawab semua? Satu lagi belum jawab? Udah? Ada yang salah enggak? Kita cek yang terakhir ya. Kita cek yang terakhir ya. Oke, ada yang jawab 1 dan 2, 2 dan 3, 3, 1 dan 3, terus lagi. Bisa? Nih. Ada yang jawab 2 dan 4. Yang paling benar jawabannya mana? 2 dan 4. 1 dan 2 harusnya, Nak. 1 dan 2 siapa? Kelompok mana yang jawab? Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Materi kita selesai, asesmen akhir pelajaran juga sudah selesai. Asesmen akhir pelajaran sudah selesai. Nanti minggu depan kita evaluasi yang salah jawab. Itu datanya ada. Kita simpulkan dulu. Materi kita hari ini. Halo. Siapa yang nyuruh siap-siap? Belum siap-siap, Bapak mau nyimpulkan dulu materinya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Sarangi dulu, mana saranginya? Sarangi. Yeay, tepuk tangan buat hari ini. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kalian hari ini belajar tentang apa? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial ada berapa bentuk? Yang pertama ada apa? Terus horizontal, terus literal sama intragenerasi. Saluran mobilitas sosial ada berapa? Yang pertama, terus ekonomi, profesi. Tepuk tangan bagi kita hari ini. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Jadi sebelum kita tutup, Bapak punya yel-yel. Yel-yelnya kamu bareng-bareng ya. Nanti Bapak itu 1, 2, 3, terus kalian semangat belajar, semangat demi masa depan, yes gitu. Bisa? Semangat demi masa depan, yes gitu. Bapak pakai aba-aba semangat belajar gitu ya. Oke, siap? Semangat belajar.
Kurang kompak, ulang sekali lagi. Semangat belajar. Boleh siap-siap. Siap-siap, duduk yang rapi. Kepada ketua kelas Surya nanti boleh dipimpin doa, kita pulang. Udah siap? Siap. Mana duduk siapnya coba? Gitu, itu duduk siap. Pulang setelah baca doa, salam, terus lanjut pulang. Surya, pimpin doa Surya. Oke teman-teman, pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Siapkan Surya. Siap. Bersalam. Tertib ya, mulai dari situ. Hati-hati di jalan. Lanjut. Kamu kalau keluar barengan, gerubuk pasti. Ayo. Cepet. Nah, sambung situ. Jangan rebut-rebutan. Lanjut, belakang. Gantian. Tertib, langsung sambung, cepet. Kita pulang. Lapar Bapak sudah. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam.